Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria dari Nigeria beberapa tahun lalu pernah datang beberapa kali ke gereja di mana saya menggembalakan di kota Praha. Dan lama sesudah itu dia tidak datang lagi. Tapi belum lama ini, sudah 2 kali dia datang lagi. Dalam percakapan setelah ibadah, dia mengatakan bahwa kehidupannya penuh dengan pergumulan dan pekerjaannya juga membuatnya lelah, sehingga ia merasa perlu untuk mencari Tuhan dengan cara datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan ia katakan bahwa itu membuatnya bersemangat kembali. Ada saja hal yang bisa membuat kita menjadi kehilangan semangat. Pergumulan di tempat kerja, pergumulan dalam keluarga, pergumulan karena harga-harga yang semakin naik, efek dari perang, dan pergumulan dalam berbagai hal lainnya yang berbeda-beda, namun berdampak pada kelelahan kita dan kehilangan semangat hati kita. Pemazmur Daud mengalami hal yang sama. Ia kehilangan semangat dan menjadi ibarat seperti orang mati. Ia hidup tapi hatinya penuh dengan keputusasaan. Tapi dalam hadirat Tuhan, hatinya hidup kembali. Kita perhatikan Mazmur 69 ayat 32. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Mazmur 69 ini adalah salah satu mazmur ratapan yang dimulai dengan jeritan, seruan keputusasaan. Daud meminta pertolongan Tuhan. Dia katakan, selamatkanlah aku ya Allah. Dia merasa tenggelam dalam berbagai situasi, keadaan yang menekan hidupnya. Namun kemudian di ayat yang ke-31 terjadi suatu perubahan yang sangat drastis. Pemazmur Daud memutuskan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian. Dan di ayat 32 terjadi manifestasi dari dampak sikap memuji dan mencari Tuhan. Sebutan dalam ayat ini yang menyebut hai orang-orang yang rendah hati dimaksudkan bukan hanya orang-orang yang rendah hati secara karakter atau sifat, tapi berbicara tentang orang-orang yang tertindas, yang miskin, dan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati ini adalah orang-orang yang tidak merasa kuat dengan kekuatan sendiri, tapi yang sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa. Demikianlah kita juga hendaknya punya sikap demikian. Jangan merasa hebat dengan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa bisa dengan apa yang kita miliki. Kita perlu selalu menjadi rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Mencari Allah atau mencari Tuhan berarti kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dalam krisis, dalam pergumulan, dalam masalah yang kita hadapi, kita tidak mencari solusi dari yang lain, tapi mencari solusi di dalam Tuhan.
Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Jiwa kita mengalami ketenangan dan hidup kembali ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Tuhan itu dekat dengan kita, saudara. Tidak jauh-jauh, Dia Immanuel bersama kita. Cuma masalahnya kita seringkali menjauh dari Tuhan. Kita yang tidak mempedulikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali, karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Biarlah hati kita bersemangat kembali, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Biarlah setiap pergumulan, persoalan yang kita alami tidak membuat kita kehilangan semangat. Mari tetap sabar dalam segala keadaan. Jaga hati kita bersukacita dan selalu prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hati kita hidup kembali dan bersemangat, tidak terjebak dalam keputusasaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Seringkali kami kehilangan semangat. Hati kami seperti mati karena pergumulan-pergumulan yang kami alami. Tapi kami sadari Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Hati kami bangkit kembali, hidup kembali karena kuasa-Mu yang menolong kami. Ampuni kami yang seringkali menjauh daripada-Mu dan yang terlalu fokus kepada masalah pergumulan kami, sehingga kami melupakan Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami selalu untuk melangkah dengan penuh semangat menjalani kehidupan ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami dalam segala aktivitas kami. Jadikan kami saluran berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam persoalan. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami percaya, kami terima mujizat, kami terima jawaban doa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu, menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.